Jumpa lagi bersama saya dan juga masih bersama dengan konten saya, Kosakata Koda Kosa. Ya, kali ini kita bertemu di part yang ketiga. Kita akan masuk pada angka 7. Sebelum saya masuk, semoga saya menemui kakak adik semuanya, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat serta mulia. Salam damai, cinta Flow Team, cinta budaya. Angka 7 adalah sebuah angka yang sempurna dan keramat. Angka ini kemudian diungkap dalam berbagai macam ragam simbol seturut dengan unsur budaya di tempat itu masing-masing. Angka 7. Angka 7 diungkap dalam berbagai macam ragam simbol. Termasuk ketujuh perintah ini pun juga diungkapkan dalam berbagai macam ragam nama. Diungkapkan dengan berbagai macam ragam nama di semua koloni-koloninya. Semua koloni dari Ibu Pertiwi itu. Semua pengucapannya, semua sebutan nama itu semua juga tergantung pada unsur budaya setempat. Pengucapannya berbeda-beda, tapi semua memiliki satu roh dan sebuah maksud yang sama. Ini sesuatu yang sangat mengesankan bagi seorang Padre Yosef muda. Bukan hanya pada angka 7-nya, tetapi yang lebih mengesankan lagi bagi seorang Padre Yosef muda, bahwa ucapan ular dalam dunia Nusa Nipa, kita juga menyebutnya adalah naga. Apakah ini adalah sebuah petunjuk bahwa kultur Nusa Nipa, dunia Nusa Nipa kita dipengaruhi oleh kultur dari Ibu Pertiwi? Atau bisa dikatakan bahwa budaya dari Ibu Pertiwi dibawa masuk ke dalam dunia Nusa Nipa? Apakah ini adalah sebuah petunjuk? Kita akan masuk. Angka 7 itu ditemukan ungkapannya dalam budaya Atalama Holot, yaitu Eken Matan Pito, tonggak bermata 7, atau Wua Matan Pito, pinang bermata 7. Kita masuk ke dalam nama Holot nih. Kita masuk ke dalam dunia Nusa Nipa. Kita masuk ke dalam dunia yang kita mau tahu mengapa, ada hubungan apa dengan Eken Matan Pito. Dalam diklatnya Tuan Kopong Kedah, yang berjudul Lewo Tanah, Nubanara Tanah Ekan, Tuan Kopong Kedah menafsirkan tentang Eken Matan Pito. Eken Matan Pito adalah sebuah simbolis, sebuah simbol 7 suku. 7 suku di dalam Lewo, di dalam sebuah komunitas manusia, masyarakat Lewo. Tuan Kopong Kedah menafsirkan Eken Matan Pito adalah sebuah simbol dari ketujuh suku di dalam sebuah Lewo, yang dimana ketujuh suku ini di dalam peranannya dalam sebuah Lewo adalah mengayomi sebuah Lewo tersebut. Ketujuh suku itu pun disimbolkan dalam ritus menggantungkan 7 bagian dari hewan persembahan di atas ketujuh mata Eken. Karena bersifat simbolis, maka sesungguhnya ada sesuatu yang ingin diungkapkan yang sebenarnya. Atalama Holot menghubungkan ketujuh perintah dalam kaitannya dengan kehidupan dan perkembangan umat manusia yang ada di atas permukaan bumi, khususnya dalam hal perkawinan. Apa yang dihubungkan itu? Dari Lembata, dalam hal sebuah perkawinan dari Lembata, di puncak gunung Uyulewun,
kepada perkawinan antara Wojoleun dengan Apa Utan. Dianugerahi 7 orang anak. Dianugerahi 7 orang anak di Lembata, di Flores Daratan. Dikisahkan silsilah keturunan Ile Mandiri, bahwa hasil perkawinan antara Lian Nurat Ama dengan Penny Rema menghasilkan 7 orang bersaudara di Flores Daratan, Ile Mandiri. Silsilah dikisahkan juga mempunyai 7 orang anak. Anak cucu dari ke-7 bersaudara inilah yang akhirnya menjadi suku-suku yang menguasai tanah-tanah keliling gunung itu, keliling gunung Ile Mandiri. Dari Adonara, kisah keramat dalam mitos Tonuwoju, ibu dari segala tanaman. Dalam mitos ini diceritakan bahwa ada seorang gadis yang cantik, biasa disapa Bitan Siri Anu Waiwadan. Bitan Siri Anu Waiwadan juga mempunyai 7 saudara laki-laki. Peristiwa perkawinan antara Keribi Tilun Wuan yang berasal dari Gunung Ile Ape, Lembata, dengan Apa Utan di puncak Ile Boleng, Adonara, juga dianugerahi 7 orang laki-laki. Dan juga dari pernikahan Kelakeadopehan dan Kawaiso de Boleng juga melahirkan 7 orang anak yang nantinya anak-anak cucu dari Kelakeadopehan dan Kawaiso de Boleng inilah yang membawa masyarakat Atalamaholot turun dari puncak Ile Boleng mencari tempat baru yang lebih aman, yaitu di lereng-lereng gunung. Angka 7 adalah sebuah angka yang sempurna dan keramat. Angka 7 ini banyak diungkapkan dalam berbagai macam simbol sesuai dengan tempat masing-masing, seturut dengan unsur budaya itu masing-masing. Angka 7. Dan pada keterusannya 7 perintah pun demikian sama halnya, diungkapkan dalam berbagai macam ragam nama oleh kloni-kloni dari Ibu Pertiwi. Di dunia Nusanipa, dunia Atalamoholot juga memiliki angka keramat itu. Bahkan dalam budaya Atalamoholot juga ditemukan dalam sebuah permainan didaktik anak-anak Atalamoholot. Permainan apakah itu? Kemoti. Sebuah permainan yang namanya kemoti. Di Jawa disebut congklak, di tempat lain juga menyebutkan dengan namanya masing-masing. Bermacam ragam nama sesuai dengan unsur budaya setempat. Ternyata kemoti adalah sebuah permainan yang luar biasa. Ini di Adonara. Kalau di Adonara, permainan kemoti ini ada tuh di Ile Boleng, di puncak Ile Boleng. Itu sudah ada bentuk permainan itu. Dia berlubang ada 7 saling berhadapan dengan satu lubang lagi di sudut ini paling besar itu. Itu yang sudah ada di Ile Boleng. Di Ile Boleng ada. Dan ini sudah dimainkan oleh manusia purba Atalamoholot, nenek moyang kita. Dan di sini Padre Yosef mulai menceritakan secara detail. Ternyata permainan didaktik anak Lamoholot ini bukanlah sebuah permainan biasa.
di dalam permainan ini sebenarnya mau mengajarkan tentang ilmu pengetahuan kosmik. Ilmu pengetahuan kosmik. Padre Yosef Muda, terima kasih banyak nih. Ini sebuah pengetahuan yang luar biasa nih. Permainan itu terdiri dari 2 orang yang bersaing, saya dan Anda. Pada masing-masingnya terdapat 7 lubang. Pada masing-masingnya. Anda punya 7 lubang, saya punya juga 7 lubang. Kalau di sini Padre Yosef mengaitkan 7 lubang tadi itu adalah ke-7 perintah ilahi. Yang sebenarnya nenek moyang kita memanjarkan pada anak-anak tentang ilmu pengetahuan tadi itu. Bahwa 7 penciptaan itu, perintah ilahi itu adalah seperti ini. Yang kemudian diajarkan dalam sebuah permainan didaktik. Anda dan saya. 7 lubang. 7 perintah ilahi. Dan pada setiap lubang itu ditempatkan 4 buah kerikil. 4 buah kerikil. Masih ingat di part kedua kemarin. 4 kuasa utama. 4 keramat. Hikun teti wanan lali. Lain lauran rai. Sekarang Anda yang lebih dulu main. Anda yang lebih dulu menggerakkan tangan Anda. Sampai akhirnya menemukan sebuah lubang tanpa kerikil di dalamnya dan mati. Yang artinya tanpa tenaga yang bergerak pergi. Saya tidak menemukan kerikil. Saya tidak menemukan tenaga untuk beranjak pergi. Saya hanya sendirian. Saya mati. Habis. Kepung. Perpindahan kerikil-kerikil itu boleh ditafsir sebagai fungsi gerakan 4 utama besar untuk mengatur hukum, keseimbangan, dan alam semesta. Hukum, keseimbangan, dan alam semesta. Ternyata sebuah permainan didaktik atau lama holot ini ternyata sebenarnya mau menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan kosmik. Itu sudah ada di gunung sana tuh, Kumuti itu. Sudah ada di gunung dan begini teman-teman. Sebuah pengalaman yang luar biasa teman-teman. Ketika saya meliput khususnya di daerah Adonara saja. Dari kecamatan sini sampai kecamatan sana. Dari Lowo ini sampai ke Lowo sana. Ketika saya melihat nubanara mereka, saya selalu teringat akan Kemuti. Bentuk lubangnya itu, lingkarannya itu, semua nubanara yang ada di Lowo, kebanyakannya yang saya lihat, yang saya temukan, semua memiliki sebuah kemiripan bentuk lingkaran seperti itu. Dan batu-batu yang disebut Nubagere itu juga memiliki bentuk dan rupa yang sama. Ketika saya melihat itu, saya secara spontan lah tiba-tiba teringat akan Kemuti. Waktu itu saya tidak tahu apa sih sebenarnya. Tapi ketika saya membaca buku Ataloma Holot ini, saya menemukan tulisan ini dan saya berterima kasih banyak kepada Padre Yosef Muda. Saya rasa cukup dulu tuh Kak Karik, teman-teman. Cukup pembicaraan kita dalam part 3 ini. Semoga Kak Karik mendapatkan ya. Semoga. Ini bukan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Ini Padre Yosef Muda miliki. Dia mengambil dari sumber-sumber dari dunia, lalu menggabungkan dengan sumber-sumber dari dunia Nusanipa, dari penulis-penulis Atalama Holot sendiri. Ketika membaca satu buku ini, sama hal dengan saya membaca sekian banyak buku ini,
sekian banyak buku yang dirangkum ke dalam buku At-Talamul ini. Begitu teman-teman. Salam hormat. Salam damai. Sampai ketemu lagi di part keempat. Ciao.